Makanya kalau kalian ambil tes TOEFL seperti saya bilang, banyak bacaan di situ, ditanya tentang paragraf tersebut. Nah, mata kita itu harus jeli, lihat, ya. Kalau pertanyaan terkait sama topik sentence, nggak usah kita baca yang lain. Konsentrasi kemana? Kalimat 1 atau 2 cukup, gitu. Paling banyak kalimat 2, gitu. Jadi nggak usah lagi kita lihat yang bagian-bagian bawah, karena biasanya kayak tes TOEFL itu dia standar tulisannya, artinya ya topik sentence pasti adanya di atas, right? Gitu. Kemudian supporting sentences develop the topic sentence. Jadi topic sentence itu didukung sama supporting sentence. Nah, lagi ketika menulis jangan seenaknya menuangkan semuanya dalam paragraf yang sama. Lihat apakah supporting sentence tersebut betul-betul mendukung topic sentence atau tidak. Ya, kalau tidak ya udah buang gitu, nggak usah dimasukin. Nanti ada bagiannya sendiri, mungkin dia bisa masuk ke paragraf yang lain. Oke, kemudian yang berikutnya tentunya adalah concluding sentence. Tadi seperti saya bilang, concluding sentence ini sebetulnya lebih optional. Kalau ada bagus, ya, maka paragraf akan dengan mudah dipahami. Kalau tidak, ya tidak apa-apa, right? Gitu. Oke, coba sekarang kita lihat yang berikutnya, model paragraf. Ini contoh paragraf. Coba semua baca dalam hati, satu orang aja baca yang kuat. Boleh dibaca satu orang, yang lainnya baca juga dalam hati. Come on, baca satu. Halo. That's right. Gold is a precious metal. It's prized for two important characteristics. First of all, gold has a lustrous beauty that is resistant to corrosion. Therefore, it is suitable for jewelry, coins, and ornamental purposes. Gold never needs to be polished and will remain beautiful forever. For example, a Macedonian coin remains as underneath today as the day it was minted 23 centuries ago. Another important characteristic of gold is its usefulness to industry and science. For many years, it has been used in hundreds of industrial applications. The most recent use of gold is in astronaut suits. Astronauts wear gold-plated head shields for protection outside the spaceship. In conclusion, gold is treasured not only for its beauty, but also for its utility. Right. Farhan baca nggak? Farhan? Iya, Ustaz. Apaan? Oke. Berapa persen kamu ngerti? Berapa persen kamu ngerti yang kamu baca? Ada beberapa kata yang belum tahu, Ustaz. Seperti untarnished itu. Oke, secara umum? Mungkin 80%, Ustaz. Oke. Iya, Pak. Sama, pertanyaan yang sama.
sekitar 70%, Ustaz. Oke. Habibi, Dan 60% Ustaz. 60. Rahma, Febiani. Ya, baru 70% karena banyak kata-kata yang masih terdengar asing. Oke. Right. Nah, intinya mari kita lihat sama-sama. Kalimat pertama sengaja saya kasih nomor di situ, biar gampang kita lihatnya. Jadi kita lihat di sini kalimat pertama dulu. Gold, a precious metal, is prized for two important characteristics. Oke. Ini nggak ada kata yang susah di sini. Jadi mau bicara tentang apa di sini? Logam mulia. Mas logam mulia. Logam mulia, which is gold. Apanya yang mau dibicarakan? Apanya yang mau dibicarakan? Dua karakteristik penting dari logam mulia. Right, so two important characteristics. Jadi kita sebagai pembaca mestinya kalau ketika kita sudah tahu nih, gold is prized for two important characteristics. Sebagai pembaca kita berharap sisa paragraf akan bicara tentang apa? Karakteristik Bisa. dari logam. Baik. Jadi seharusnya sisa paragraf menjelaskan tentang two important characteristics itu, ya, gitu. Nah, jadi dia bukan bicara tentang hal yang lain. Sebagai pembaca kita berharap yang dijelaskan hanya two important characteristics of gold. Kita tidak berharap paragraf akan bicara tentang harga emas misalnya. Kita tidak berharap paragraf akan menjelaskan tentang negara produsen emas. Kita tidak berharap paragraf bicara tentang gold size, ya, gitu. Nah, jadi itu jadi pertama kita harus temukan topik sentence. Nah, topik sentence itu gampang adanya di atas kalau dia tulisan baku. Tuh. Right. Makanya kita lihat di sini ada dua yang harus dua karakteristik utama dari goal yang yang dijelaskan di paragraf berikutnya di sisa paragraf, ya. Nah, mata kita langsung lihat. Berarti ada di kalimat keberapa? Kalimat kedua. Karakteristik kedua. Kemudian karakteristik yang kedua adanya di mana? Another important characteristic 6. Ada di kalimat 6. Jadi ketika tes juga sama, matanya kalian jalan lihat. Sudah tahu ada two important characteristic. The first of all ada tanda, ya. Kata-kata yang digunakan jelas. Nah, 2 sampai 5 berarti ini supporting sentences, right? Nah, jadi yang supporting sentence pertama tentunya ada di 2 sama 6. Berarti 3 sampai 5 dia sebagai sub-supporting sentence. Ya, jadi sub-supporting sentence itu menjelaskan supporting sentence. Oke, gitu. Jadi sejauh itu masih relevan, masih mendukung, maka kita bisa masukkan. Makanya dia jadi sub-supporting. Tapi tidak semua harus kita masukkan. Oke, gitu. Coba kita lihat di sini yang pertama. First of all, gold has lustrous beauty that is resistant to corrosion. Jadi artinya si gold itu memiliki keindahan yang apa?
lustrous. Berkilau. Kilau, ya, dia itu karena berkilau maka dia indah, jadi keindahan yang berkilau, yang tahan apa? Corrosion. Korosi. rusak, Kerusakan. Corrosion, Korosi. Korosi, Korosi. ya. memperkerat. Oke. Nah, kalau orang yang belum pernah melihat emas, kan perlu ada penjelasan lebih lanjut, ya. Atau kita pun yang sudah tahu buktinya di mana sih, gitu kan? Dia ini resistant to corrosion, maka dijelaskan di sub-supporting berikutnya. Therefore, it is suitable for jewelry, coins, and ornamental purposes. Maka dia cocok itu untuk dijadikan apa? Perhiasan, koin, dan ornamental purposes. Ya. Belum puas sebagai penulis, mestinya kita tanya, kira-kira pembaca ini udah ngerti semua nggak maksud saya? Kalau belum, tambah lagi, jelasin di sini. Gold never needs to be polished and will remain beautiful forever. Kalau kita punya barang yang lain, tentunya kita harus menggosoknya biar tetap berkilau. Tapi gold tidak perlu digosok-gosok, ya, gitu. Never needs to be polished. Dia tetap remain beautiful forever, ya. Belum jelas juga atau sengaja si penulis ini mau memberikan contoh. Jadi kan dia sebagai sub-supporting, jadi masih nyambung. Jadi koinnya Macedonia itu tetap katanya dia itu tidak ternoda sampai sekarang, walaupun sebetulnya minted 23 centuries ago. Jadi koinnya itu dibuat itu 23 abad yang lalu, tapi hari ini tetap dia berkilau, right? Untarnished, ya, tidak ternoda. Oke. 3 kalimat tambahan sebagai sub-supporting cukup mungkin untuk menjelaskan itu. Tapi lagi tadi kalau misalnya dikira belum cukup, bisa ditambah, ya. Oke, right. Kemudian apa karakteristik yang kedua katanya? Usefulness to industry. and Right. Kalau kita yang tidak mengerti tentang science and industry, kok bisa gold itu punya manfaat? Bagaimana mungkin? Ya, nah, jelaskan di sini. Masa sih gold punya manfaat untuk industri and science? Dijelaskan berikutnya. For many years, it has been used in hundreds of industrial applications. Ternyata sudah ratusan udah bertahun-tahun, ya. Emas ini digunakan untuk ratusan aplikasi industri. Oh ya, masa sih? Lagi penulis menjelaskan. The most recent use of gold, apa dia bilang? Apa dibilangnya? Person use gold is in astronaut suits di baju astronot. Ya, jadi dikasih contoh bagi yang belum tahu, masa sih orang yang tidak mengerti tentang sains, masa sih tanya-tanya. Nah, makanya penulis menjelaskan. Nah, yang paling belakang ini, paling mutakhir penggunaan gold untuk industri itu dalam pakaiannya si astronot. Lah kok bisa yang namanya gold untuk apa? Digunakan, dimanfaatkan untuk bajunya astronot, pakaiannya astronot. Oke. Jelaskan lagi berikutnya. Astronaut wear gold-plated heat shields for protection outside the spaceship. Jadi apa ini maksudnya?
perlindungan panas dari luar. Shield artinya apa? Pelindung. Shield. Shield kostum atau menggunakan lapisan emas ini di kostum mereka untuk proteksi dari luar. Oke. Jadi shield artinya Shield itu pelindung, kostum pelindung. Oke. shield itu perisai atau Tameng. pelindung. Oke, coba jadi terjemahin ini. Karena ini menarik, karena kita sudah belajar, jadi harus diterjemahkan secara tepat. Astronot memakai Pelindung. pelindung panas. pelindung. Nerjemahinnya ikut. berlapis emas. Alright, pelindung panas berlapis. Berlapis dia sebagai past participle adjective, right? Gitu. Jadi pelindung panas berlapis emas. Jadi plated di sini sebagai adjective, ya. Pelindung panas berlapis emas. Nah, oh ternyata begitu. Si emas ini digunakan untuk pakaian astronot, fungsinya itu untuk memproteksi, ya, memproteksi, something like that. Oke, kemudian kalimat 10 tentunya dia sebagai apa? Kesimpulan, right? Nah, dia mengulangi topik sentence, tapi dalam bentuk yang lain, ya. Di sini dijelaskan, jadi ternyata si emas itu tidak hanya keindahannya saja yang dihargai, tapi juga karena kegunaannya. Like that. Okay, so this is very good model of paragraph. Ya, dia lengkap, ada topic sentence, supporting sentence, dan concluding sentence. Okay. Jadi kalau kita lihat berikutnya, maka ini sebagai pengulangan dari tadi, cuma dijelaskan saja, ya. Di topic sentence dengan warna merah, hitam, kemudian supporting sentences and concluding sentence itu kalimat ke-10. Right. Berikutnya. Nah, paragraf yang bagus tadi tidak hanya mempunyai struktur yang sudah kita sebutkan, tapi dia juga harus memiliki apa? Punya apa di situ? Two additional elements of paragraph. A good paragraph itu juga harus memiliki elemen of unity and coherence. Unity and coherence. Unity means that only one main idea in a paragraph is discussed. So this is very important, ya. Jadi hanya satu gagasan utama yang dibahas, gitu. Jadi the main idea is stated in the topic sentence, and then each and every supporting sentence develops that idea. Jadi supporting sentence itu hanya mendukung topik sentence. Kalau dia tidak mendukung, maka dia irrelevant, karena itu hanya membuat pembaca bingung. So if, for example, the topic sentence is about two important characteristics of gold, supporting sentences discuss only those, bukan yang lain, ya. Bukannya harga emas, ya, sejarah emas atau tambang emas, right? Kemudian coherence means that the paragraph is easy to read and understand, ya. Jadi dia harus disusun sedemikian rupa sehingga tidak membuat pembacanya bingung. Kalau supporting sentence punya beberapa sub-supporting sentences, maka sub-supporting sentences itu tentunya harus diletakkan
langsung di belakang supporting sentence-nya, ya, jangan di tempat yang lain, nanti bingung bacanya. Kemudian selain susunan juga itu penggunaan katanya. So the ideas are connected by the use of appropriate transition signal. Jadi lagi kata yang digunakan, ya, menunjukkan menunjukkan hubungan, ya, antara satu kalimat dengan yang lain juga itu harus jelas penggunaannya. Nah, ini kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan adverb clause. Adverb clause-nya apa yang harus dipakai misalnya, ya? Apakah dia menunjukkan pertentangan? Apakah dia menunjukkan persyaratan? Apakah dia menunjukkan waktu? Apakah dia menunjukkan sebab akibat? Harus terlihat jelas dari kata yang kita gunakan, ya. Right. Berikutnya. Jadi kalau kita lihat paragraf unity, tentunya ya topic sentence ini didukung oleh supporting sentence. Supporting sentence bisa satu, bisa lebih dari satu. Kalau ada sub supporting sentence, maka sub supportingnya harus langsung datang setelah supporting sentence. Oke. So that's paragraph unity. Sekarang kita baca paragraf berikutnya. Jadi, yes, one of you please read. Mahan. There are two main reasons why I have decided to attend Princeton University next year. Applying to a college. Ayo baca satu, yang lain baca juga dalam hati. Complicated process. Some of my friends use college for very bad reasons. He went to college with his grandfather and he still Come on, satu baca, kuat. incredibly my limit his education choose a university because of what the individual suppose it's her to anything else whether I will try, sir. Okay. There are two main reasons why I have decided to attend Princeton University next year. Applying to a college is a terribly complicated process. Some of my friends choose colleges for very bad reasons. John has never been to college. I've met his grandfather and he still has an incredibly sharp mind of a man of his age. Susan chose a university because the food in the region was said to be quite good. Susan is really not so clever. I suppose I shouldn't criticize her. Actually, I think it was her father who made the choice for her. Oke. Paragraf yang sederhana tentunya. Coba berarti yang mau diomongin apa ini? Dua alasan utama untuk memilih Princeton University. Right. Jadi dua alasan utama. Oke. Jadi what do you think of the supporting sentences? Kalau dibaca, so what do you think of the supporting sentences? Menceritakan itu, Ustaz, mendaftar college itu sangat sulit untuk mereka.
Ada logika yang loncat Ustaz, logika loncat, jadi nggak sesuai dengan main idenya di bawah itu. Seperti itu. Right. Yogi, Ya Ustaz. tadi yang mau dibicarakan itu apa? Dua alasan utama. Dua alasan utama, right? Tentunya kamu berharap dua alasan utama ini dijelaskan di paragraf ini melalui supporting sentences. Tapi kalau kamu lihat, ada nggak alasan itu dijelaskan? Iya Ustaz, di bawahnya malah mengatakan teman-teman. Right. Jadi kalau kita lihat di sini kalimat kedua, applying to a college is a terribly complicated process. Gua nggak mau ngomong itu. Kan kamu mau ngomong apa? Kamu mau ngomong alasannya. Dua alasan kenapa kamu pilih Princeton University. Masalah pendaftaran bukan di sini saya mau bicarakan. Okay? Some of my friends chose colleges for a very bad reason. Okay? I am not going to talk about my friends. I'm going to talk about my two main reasons. John has never been to college. Again, I don't care about John. Okay? I have met his grandfather. Lagi, I don't want to know about your grandfather, John. Okay? Ito. Susan chose a university because the food in the region was said to be quite good. Again, I'm not going to talk about Susan. Yeah? Susan is really not too clever, I suppose, so I shouldn't criticize her. Again, I don't care whether she is clever or not. Okay? So actually, I think it was her father who made the choice for her. Okay? Nah, jadi kalau saya tanya, Yogi, kamu diminta melengkapi topik sentence ini, kalau kamu harus menulis paragraf ini dengan topik sentence di atas, yang kamu jelaskan apa misalnya? Pertama, mungkin kalau dari saya Ustaz, susahnya memilih jurusan yang tepat. Two main reasons why I have decided to attend Princeton University next year. Jadi alasan pertama, can you repeat? Kalau kamu diminta membuat paragraf, satu paragraf dengan topik sentence yang sudah disiapkan seperti ini, apa yang akan kamu sampaikan? Come on, this is common sense. Apa yang kamu harus jelaskan? Mungkin tentang pembayaran SPP Ustaz juga termasuk. Right, bisa. Apalagi? Fasilitas di fakultas. Bisa. Right. Mau lokasi dekat dengan rumah, misalnya, ya, dan lain sebagainya. Tapi yang pasti supporting sentencesnya harus mendukung topik sentence. Kalau kamu mau bicara dua alasan utama mengapa saya masuk PT IKI, right? Nah, dua alasan utama mengapa saya masuk PT IKI. Alasan utama tadi relevan nggak? SPP Ustaz ya. Right. Jadi itu ya. Nah, jadi kalau kita lihat, maka paragraf ini kan begini jadinya. Yang mau disampaikan di topik sentence ini two main reasons. But the author never mentions this reason. Dia malah bicara tentang difficulty in applying, my friend's reasons,
John hasn't been to college. John's grandfather, Susan's reason, Susan's stupidity, Susan's father. None of these sentences is related to the topic. Okay? Jadi ya hati-hati, karena kalau saya kebetulan saya kan kerjaannya dari dulu itu mengedit, ya, edit tulisan. Berarti saya sangat peka kalau ada orang datang dengan tulisan, kemudian paragrafnya itu kacau balau, gitu. Jadi gampang membetulkannya, ya. Jadi pokoknya yang namanya supporting sentence itu harus mendukung topic sentence, ya. Gitu. Oke. Ya, bahkan mereka yang sudah punya gelar S3 pun banyak ini. Saya kalau baca, oh my god, misalnya saya diminta koreksi gitu. Nah ini gimana? Terlalu banyak gagasan yang ingin disampaikan dalam satu paragraf. Dia mau menunjukkan sebetulnya he is knowledgeable, or they are knowledgeable, tapi salah tempat gitu, ya. Jadi pembaca tidak bisa menangkap poinnya secara betul. Oke. Jadi kalian gampang gitu analisis kalau tulisan, ya. Ya lagi kalau saya sampai sekarang saya masih suka menganalisis. Jadi kalau baca saya analisis. Oh, ini mestinya jangan ditaruh di sini. Kalau dia ditaruh di tempat lain pasti lebih jelas tulisan ini, gitu misalnya, right? Gitu. Ya. Jadi latihan, lihat, baca contoh tulisan yang bagus, itu dengan sendirinya akan berpengaruh kepada kalian ketika harus menulis. Oke, gitu. Tapi lagi-lagi awalnya itu dasarnya dari kata, ya, baru kalimat. Nah, sekarang coba kita lihat di sini paragraf tadi dibetulin. Oke, coba kamu baca yang lain. Satu orang lagi baca, yang kuat baca siapa? Ayo cepat. Come on, cepat. Saya, Okay. there are two main reasons why I have decided to attend to Princeton University next year. First of all, there is the question of money. Princeton's tuition is reasonable, and I don't even have to pay it all at once. This is very important since my father is not a rich man. With Princeton's deferred payment plan, my father will be able to pay my tuition without too much difficulty. The second reason is the fine education which I feel I will receive there in agriculture, my chosen field. It is a well-known fact that Princeton hire only the finest professor in its agriculture department. Moreover, the university requires all agriculture students to gain practical experience by working on farm in the area while they are still going to school. Okay, thank you. Rahma, berapa persen kamu ngerti? Boleh dibaca. 80%. Ya, jadi lihat, pokoknya topik sentence-nya apa? Dia mau bicara tadi dua alasan utama saya kenapa saya pilih Princeton University, ya.
Jadi yang pertama apa alasannya terkait sama apa? Sama uang. Sama keuangan, ya. Dibilang terkait sama money. Kenapa? SPP-nya itu reasonable, ya. Jadi bisa diterima, nggak mahal-mahal banget. Nah, jadi bahkan selain reasonable juga saya nggak perlu bayar sekaligus katanya. So I don't even have to pay it all at once. Ya, nah ini masalah keuangan. Nah, mengapa masalah keuangan ini jadi penting? This is very important since my father is not rich man. Ya, nah, jadi kalau ada sistem pembayaran secara diangsur, right? Itu nggak masalah buat orang tua saya, right? Gitu. Yang kedua, apa sebabnya? Saya pilih katanya. Alasan kedua, pendidikan yang bagus. Pendidikan Yang bagus di bidang agrikultur. Pendidikan apa? Agrikultur ya. Iya, apa alasannya apa? Kenapa dia pilih itu? Saya bisa diterima. No. The second reason is the fine education which I feel I will receive there in agriculture, my chosen field. Jadi apa alasannya berarti? The second reason is the fine education which I feel. Jadi apa alasannya? Maka aku akan menerima pendidikan yang bagus di sana di bidang agrikultur yang aku pilih. Jadi yang kedua itu sebetulnya terkait sama katanya. Ini saya dengar ini, pendidikan di sana itu baik, pendidikan di Bingston itu baik, terutama di Bidang pertanian. jurusan pertanian. Kan saya mau masuk pertanian. Nah, saya dengar-dengar itu pendidikannya baik katanya. Gitu, ya. Bidang ini. Kenapa baik? Baru dijelasin apa katanya. Alasan kenapa baiknya? Apa dibilang? Diwajibkan semua mahasiswanya itu mendapatkan pengalaman praktis untuk bekerja di pertanian. Sebelum itu Sudah terkenal bahwa Bingston mempekerjakan profesor terbaik. right. Jadi ini karena saya dengar itu baik. Oh, ada alasan. Ya, yang saya dengar itu si Vincent hanya mempekerjakan profesor yang terbaik. Itu yang pertama alasannya. Moreover, tadi pentingnya pikiran, right? Kata yang dipakai, kata hubung yang dipakai. Nah, kalau ada moreover, berarti ini yang kedua, alasan kedua. Kenapa? Karena ternyata itu ada PKL, ya, PKL ya namanya. Ya. PKL ya. Ya. Pendidikan dan kerja apa? Ya, oke. Ada PKL-nya katanya. Nah, kan ini buat kalau orang agriculture penting. PKL. Ya, gimana tahu nanam cabai kalau nggak pernah PKL? Oke, gitu. Right. Jadi ini. Jadi kalau tadi mesti memperbaiki paragraf yang amburadul pertama, maka kita bisa datang dengan ini. Baik. Oke. Jadi kalau dilihat begini, lihat di topik sentence-nya itu dia mau bicara tentang two main reason. Maka terlihat alasannya. First of all, ini masalah pertimbangan finansial. Ya. Pertimbangannya dari mana?
Ya, reasonable tuition. SPPC-nya itu reasonable. Kemudian udah gitu bisa dicicil, deferred payment. Okay. The second reason, quality of education, fine teachers. Kemudian practical experience. Oke, jelas sampai di sini semua? Nah, ini gini, ini terkait sama UAS nanti. Kalau UAS nanti kalian, saya minta menjelaskan paragraf. Kalau minta dibikin seperti ini kan jelas ya. Jadi kalian misalnya, oh ya, ini mau bicara topik sentence-nya ini. Dia mau bicara tentang ini sebetulnya yang mau dibicarakan. Langsung dibikin bagannya, ya, gitu. Right? Any comment? Any questions? Kalau tidak, kita lanjut. Oke. Nah, sekarang balik lagi kita. Oke. Balik lagi. Tadi pokoknya kita sudah tahu paragraf itu harus strukturnya paling tidak atau yang terbaik dia punya topic sentence, supporting sentence, concluding sentence. Nah, yang paling penting dalam ketiga itu tentunya topic sentence. Nah, kalian kalau mau membaca, yang pertama ya perlu tahu topik sentence dari paragraf itu mana. Tentunya tidak susah kalau itu tulisan baku karena ada di awal. Nah, sekarang yang berikutnya tentunya kalian harus mengidentifikasi topiknya itu apa, ya. Jadi yang namanya topik sentence itu memiliki dua komponen, topik plus limiting statement. Nah, contoh paragraf awal tadi, contoh paragraf contoh di awal tadi, itu topiknya apa? Gold precious metal is prized for two important characteristics. Topiknya apa? Topiknya apa di situ? Halo. Topiknya apa di situ tadi? Suka. Di paragraf contoh tadi awal. Oh, How to gold. masuk ke Princeton University. Apa? Yang tadi, paragraf satu. Paragraf contoh yang paling awal tadi, gold, a precious metal, is prized for two important characteristics. Jadi topiknya apa itu? Dua karakteristik utama dari emas atau logam mulia. Iya, topik sentence itu dia punya dua komponen. Komponennya topik sama limiting statement. Nah, di kalimat tadi topiknya mana? Gold. Gold. Gold is the topic, ya, gitu. Nah, jadi kemudian, jadi ini yang kalian perlu temukan ketika melihat topik sentence. Ini topiknya apa ya? Kemudian limitingnya apa? Limitingnya apa tadi berarti? Topiknya goal. Limitingnya Important characteristic. important characteristic. Kalau kalian sudah menemukan dua-duanya, ini gampang untuk memahami paragraf. Mengapa? Seharusnya paragraf itu dikembangkan sesuai dengan limiting statement-nya, right? Gitu. Jadi dua karakteristik penting. Nah, ini di sini yang mesti dikembangkan, gitu. Jadi penting ketika membaca topik sentence itu kita menemukan topiknya apa, kemudian limiting statement-nya apa. Pasti nggak salah baca, memahami paragraf, ya, yang kalian baca, gitu. Nah, jadi sekarang kita bicara topiknya misalnya sepak bola, karena ini kan musim sepak bola, right?
yang nonton sepak bola nggak? Kayaknya nggak ada yang nonton. Hah? Sir. Ya, jadi topiknya sepak bola, ya. Nah, banyak sekali kita bicara tentang sepak bola. Banyak hal yang bisa kita bicarakan tentang sepak bola. Kita bisa bicara tentang pemain, bisa bicara tentang referee, wasit, bisa bicara tentang lapangan, kita bisa bicara tentang aturan main, right? Gitu, etc. Right? Jadi itu maksudnya. Jadi kalau kalian lagi susah harus menulis, tapi susah. Ini mulai dari mana? Gampang, ya. Jadi saya ya kemudian limitnya agak ini saya saya menulis tentang Oh, sinyal. keluar dulu Ada satu. There are some Zaki apaan sih? Halo, Ya Ustaz. ya tadi menghilang. Ya Ustaz. Ya, saya ngomong sendiri. Right, ini saya nggak tahu. Ini suasananya mendung sekali. Ada geledek-geledek bunyi. Apa ada kaitannya sama itu? Saya nggak tahu. Oke, tapi lagi. Oh, share-nya hilang ya? Ya. Share screen. Ya, sudah terlihat share screen-nya. Sudah Ustaz. Oke, jadi baik. Jadi topik kita bisa bicara tentang banyak hal, ya. Topik apapun. Jadi kalau lagi tidak ada ide, kalian harus menulis banyak. Bagaimana caranya melihatnya? You are muted, please hold on your microphone. Oke. Nah, ini caranya banyak. Coba kita lihat. Oke, lagi ini sebagai contoh ya. Jadi kalian bisa pakai lagi karena kita lagi bicara tentang sepak bola, maka topiknya sepak bola aja. Banyak hal kita bicarakan tentang sepak bola. Oke. Coba baca. Stop playing in the United States. Amir Ma'ruf, coba baca. Soccer, ini saja. Ya, langsung aja, langsung. Soccer Is no played in the United States. Oke, kita bisa membatasi topik
dengan geographical location. Oke, gitu. Jadi tafsir ini di mana? Di Irak kali ya. Gitu. Ya, bisa kita batasi dengan geographical location. Kemudian berikutnya langsung baca lagi. Has become more popular in the last 5 years. Jadi kita bisa pakai waktu, batasi itu topik waktu. Oh, saya hanya mau bicara tentang periode tertentu. Right? Jadi within the last 5 years, contohnya waktu, ya, gitu. Time or period of time. Oke, gitu. Ya, berikutnya Is different from following difference. kok ini ya, berikutnya. Oke. Ada yang suka nonton olahraga? Kalau rugby yang mana? American football, Ustaz. American Tangan football. Kalau American football itu bukan rugby. Dia American football. Jadi kalau rugby yang mana? Yang permainan dari India bukan? Yang permainan dari Yang dari India. Mukul India. pakai Itu yang bolanya loncong itu Bapak. Lempar terus rotan kaki. Kalau India nihe dong. Yang bolanya di tangan. Bola tangan Ustaz. Basket juga bola tangan. Oh, gitu. Hah? Keren. Basket bukan bola tangan juga. Ini bolanya lonjong, Ustaz. Bolanya melonjong. Oke, boleh, bisa diterima itu. Ya. Ya, jadi ini kebetulan saya waktu tinggal di Inggris itu, tempat saya tinggal, rugby itu lebih populer ketimbang sepak bola. Gitu. Jadi tadinya saya malah sangat tidak suka rugby. Kenapa? Karena waktu di sana itu kan tinggalnya di hall ya. Kita tinggal di hall, makannya di hall. Makan siang, makan malam. Nah, setiap makan malam itu mereka yang habis latihan rugby itu langsung aja masuk ke hall itu. Badannya kotor, udah pakai banyak lumpur. Kemudian kalau yang namanya pemain rugby itu kayak apa? Bedainnya sama pemain sepak bola lah. Misalnya apa? Gede Ustaz. Hah? Kekar. Right. Jadi si Lionel Messi itu nggak bisa jadi pemain rugby. Nah, mereka itu datang, right? Udah kotor, masuk aja, duduk, langsung makan. Saya paling sebel, gitu. Tapi apa yang terjadi? Kemudian saya suka rugby. Kenapa? Karena setelah saya nonton baik-baik, itu saya menikmati. Ternyata di balik kasarnya permainan rugby itu aturannya jelas, sangat jelas. Sahabat Indonesia ini
mesti nonton rugby semuanya. Biar mereka sadar permainan sekeras apapun itu ada aturan yang jelas. Salah didenda. Ya, jadi pertama saya nggak suka rugby karena tadi ketemu orangnya, ya, yang udah kotor, masuk langsung duduk makan gitu kan. Tapi setelah saya lihat, saya tonton, oh saya suka. Karena tadi aturannya itu jelas di tengah permainan yang begitu kasar, right? Jadi ya itulah makanya segalanya itu sebagai manusia kita nggak bisa mengejudge begitu saja tanpa harus tahu. Kalau tidak, yang terjadi adalah apa? Muncul Islamofobia, right? Belum tahu apa itu Islam, udah mengejudge sedemikian rupa. Oke? Kalau tahu, mereka tahu, baru dia masuk Islam. Syahadah. Ya kan? Nah, jadi intinya ya nggak mungkin kalau permainan itu brutal itu dipertahankan, gitu. Kan nggak mungkin, right? Oke. Ya, jadi bisa kita lihat atau kita batasi topik itu dengan menggunakan melihat perbedaan. Berikutnya, tadi siapa yang baca? Baca terus. Have agreed, deal in common, showing similarity. Ini bicara tentang persamaan. Kita bisa melihat topik dari persamaan, right? Yang berikut. Similarity or similarity. Cause or reason, alasan, ya, sebabnya kenapa, ya. Oke, jadi 5 alasan mengapa saya menghargai tafsir ini. Oke, misalnya, right, gitu. Jadi alasan. Oke. Kemudian berikutnya. Interest for soccer fans all over the world. Jadi bicara tentang akibat, efek, dampak. Oke, kita mau bisa bicara tentang dampak. Oke, gitu. Ya, yang terakhir, enggak, yang sebelum terakhir. Can restrict for risk gains of penalties during a game. So can use number of things or a list, ya. Ada beberapa something like that, ya, gitu. Kita bisa gunakan list. Oke. Yang terakhir, kok nggak muncul, gimana sih? Oh iya. Is physically the main sport. Oke. Jadi coba kamu terjemahin. Menarik. Kenapa? Karena kita pernah belajar ini. Jadi terjemahannya harus tepat. Sepak bola adalah olahraga yang menuntut fisik. Oke. Tapi ada satu kurangnya, physically. Kelas katanya apa? Physically ada ly. Kelas katanya ada ly, itu jelas. Apa kelas katanya? Hello, ada ly. Adverb. Coba terjemahin lagi tadi. Kalau misalnya lengkap terjemahannya tadi, kurang sedikit lengkap terjemahan. Sepak bola adalah olahraga demanding. Lihat di situ,
dia Kekuatan kita. physically berarti adverb yang menuntut Secara fisik. ya, jadi itu terjemahannya ya, yang menuntut secara fisik. Oke. Ya, itu saja ya untuk hari ini. Nanti bahannya saya kirim. Kemudian tadi saya kirim juga sudah di share belum? Sudah, Ustaz? Apa namanya? Exercise. Ya, sudah. Sudah ya. Sudah. Kita masih punya waktu nggak sekarang? Masih 15 menit. Ya, kita masih 15 menit. Oke, ini kita tutup. Ada pertanyaan, tapi intinya begini, saya ulangi lagi. Jadi kan tujuannya kita mengerti membaca, bacaan. Nah, bacaan itu punya struktur, ya. Strukturnya tadi seperti yang saya bilang, itu kalau ada introduction, ada body, kemudian ada conclusion. Nah, untuk mengerti itu awalnya kita harus ngerti juga paragraf. Dan ternyata paragraf itu punya struktur yang sama dengan a composition, ya. Jadi paragraf itu bentuk kecil dari a composition. Jadi ketika kalian membaca atau menulis itu terapkan apa yang sudah kalian tahu, ya. Ketika menulis, bear in mind, ya, tulisan kalian itu akan dibaca orang. Berarti orang ngerti nggak nih baca tulisan saya, ya. Malu kalau punya tulisan banyak-banyak tapi nggak dimengerti orang, kan gimana, right? Gitu. Ya, jadi itu terkait sama paragraf. Kita masih banyak bicara tentang paragraf, tapi kalian mesti tangkap dulu ini idenya, ya, gitu. Jadi idenya itu seperti itu. Jadi topic sentence, supporting sentence, limiting sentence. Nah, kemudian dalam bahasa Inggris itu seperti apa? Nah, itu nanti kita bahas tentang paragraf yang selanjutnya. Oke? Nah, sekarang kita lihat coba latihan tadi. Baca. Sharean barunya terbaca, terlihat. Mana tadi? Ininya saya mau hilangin lagi, tadi lupa. Mana? Pojok kanan bawah, Ustaz. Pojok kanan bawah. Control maksudnya. Ini beda ya? Hah? Pojok kanan bawah. Baik. Nggak bisa dihilangin, Ustaz. Diperbesar aja mungkin, kenapa Ustaz. dia nggak bisa? Di zoom Ini udah 100. bisa lebih dari 100. Oh, udah. Oh. Ya. Oke. Kelihatan? Nah, Kelihatan, ini Ustaz. kita latihan, ada latihan karena semuanya itu mesti
dibiasakan ya. Mau membaca biasakan, kalau enggak ini. Jadi ini kita identify irrelevant sentences. Jadi tadi saya bilang topic sentence didukung oleh supporting sentence. Kemudian lihat topik sentence-nya mana, topiknya apa, limiting statement-nya apa, sentence-nya ada enggak yang tidak relevan. Oke, net semuanya ya. Some enjoy going to the mountains to hike, ski, or just relax. But skiing is much difficult than snow skiing. Skiing. Others prefer going to the beach to enjoy the seashore. Seashore. The seashore activities and to get a suntan. Suntan. Some of these people work very hard during the week. Others have later relaxing jobs. Still others like to relax by staying home and reading a good book. Suaranya masih
Nggak ada suara. Suaranya kok nggak ada suara sih? Yang supporting sentences-nya itu sudah betul, tapi kalian harus pilih topik sentence-nya. Oke, topik sentence-nya harus dipilih. Jadi lagi tadi gampang ininya, patokannya. Berarti si supporting sentence itu mestinya dia mendukung topik sentence, right? Berarti artinya si supporting sentence yang tersedia ini harus mensupply mensupport topik sentence. Berarti milih topik sentence yang mana yang kalian pilih. Oke? Right, so that's it for today. Ada komen, ada pertanyaan? Kalau tidak, kita tutup. Oh, ini saya nggak nge-share ya, yang barusan saya ngomong. Tidak usah. Belum bisa. Oh iya, karena tadi sudah hilang. Right. Tapi jelas. Ya, tapi jelas ya. Jadi untuk exercise 7 atau 8 ya. Oke. Kalau tidak kita cukupkan sampai di sini. Ila liqa insyaallah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mr. Thank you, Mr. Sama-sama. So happy. So happy. Move to group.